Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Angin dari mahkota Eden semakin dingin. Pada titik ini, angin itu mulai membekukan tulang. Begitu banyak darah yang tertumpah hingga mengalir tanpa henti dari bibir Yunce. Tak seorang pun tahu atau berani membayangkan bahwa rasa sakit yang menyiksa jiwa Yunce bahkan lebih buruk daripada rasa sakit di tubuhnya. Rasanya seperti lautan roh jahat yang penuh kebencian dan amarah tak berujung, meraung dan mengamuk di dalam lautan jiwanya saat ini. Sambil berteriak, mereka dengan kejam mencabik-cabik jiwanya dengan cakar mereka dan membakar tekad serta keyakinannya dengan kobaran api kebencian. Penyiksaan jiwa ini bisa menghancurkan seorang praktisi ranah master ilahi biasa hanya dalam satu tarikan nafas. Belum lagi, rasa sakit fisik yang diderita Yunce. Apalagi dia harus menanggung kedua bentuk penyiksaan itu selama 200 tarikan nafas. Kumpulkan hatimu dan dengarkan suaraku Yunce. Kau harus menjaga kejernihan pikiranmu apapun yang terjadi. Yunce, suara Lisuo terdengar lebih mendesak dan khawatir dari sebelumnya. Sama seperti Meng Kongchan, dia memanggilnya berulang kali. Dia menggunakan satu-satunya cara yang dia tahu untuk menambatkan jiwa Yunce dan menjaganya tetap tenang di tengah lautan amarah yang merupakan hukuman melahap amarah. Namun, sebuah raungan serak dan melengking menjawab jeritan paniknya. Diam, apa kau pikir aku serapuh dan selemah seperti yang kau kira? Teriakan Lisuo perlahan-lahan berhenti. Meskipun lautan jiwanya bergejorak hebat hingga bisa hancur kapan saja, suara Yunce bergema lantang dan jelas. Apa artinya rasa sakit ini bandingkan dengan keputusasaan dan kesedihan yang melingkupi segalanya yang kurasakan ketika bintang kutub biru dihancurkan? Apa artinya rasa sakit ini bandingkan dengan bencana yang mengancam untuk menghancurkan planet asal saya dan mengubur nyawa yang tak terhitung jumlahnya? Apa artinya rasa sakit ini bandingkan dengan beban takdir yang menimpa pundakku? Aku adalah Kaisar Yun dari alam dewa. Aku datang untuk menghancurkan jurang maut yang memikul beban keselamatan nyawa tak terhitung jumlahnya di dunia asalku. Apakah kau pikir bahwa hukuman berupa amarah yang melahap, bahwa sedikit rasa sakit fisik dan jiwa cukup untuk menghancurkanku, cukup untuk membuatku menyerah? Siapa yang kau bercanda? Setelah sekian lama, Lisuo akhirnya berbicara lagi. Namun, kepanikan dan urgensi mengerikan yang mewarnai suaranya sebelumnya telah lenyap. Tidak, nadanya sama seperti saat berbicara dengan Yunce, tetapi lebih lembut dan halus dari biasanya. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu. Aku akan mengawasimu dengan tenang sampai kau berhasil mengatasi rintangan kecil ini dalam perjalananmu yang penuh jurang. 50 nafas, 60 nafas, 70 nafas. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Jantung semua orang berdebar kencang hingga mereka bisa mendengar detak jantung mereka sendiri dengan jelas. Namun, tak ada satupun teriakan dari Yunce, sama sekali tidak. Kesepuluh jari Yunce telah terkelupas tulangnya saat ini. Telapak tangannya dipenuhi lubang-lubang berdarah yang dalam akibat perbuatannya sendiri. Bahkan kabut keringat yang awalnya menyelimutinya telah berubah menjadi kabut darah yang mengerikan. Menurut catatan, hukuman melahap amarah adalah bentuk penyiksaan ekstrim yang dimulai dari keeksistensian seseorang. Selama tubuh dan jiwa korban masih ada, hukuman itu akan menimpakan amarah yang melahap paling kejam hingga sel terakhir. Otot-ototnya bergelombang dan menggeliat seperti orang gila, dan pembuluh darahnya menonjol seperti naga dalam pergumulan maut mereka. Namun, meskipun demikian, bibirnya yang terkatup rapat tidak pernah mengeluarkan suara penyerahan diri sekalipun, bunduknya pun tidak pernah melengkung sekalipun, nobat bagaimana hebat tubuhnya menggeliat kesakitan. Dia tampak seperti pohon pinus musim dingin yang tidak akan pernah bisa patah atau terbakar sepenuhnya, nobat bagaimana hebat api neraka purgatoria membakar. 80 nafas, 60 nafas, 70 nafas. Meng Kongchan berhenti berteriak saat itu.
Dia menatap kosong ke arah Yunce sambil air mata seorang bupati dinasti menggenangi rongga matanya berulang kali. Betapa kuatnya tekad, betapa bangganya. Inilah putraku. Bayangan melintas di pandangan Hae Kling Ai dan ia tak sadar menangkapnya dengan satu tangan. Ketika ia melihat, ia menyadari bahwa itu adalah sehelai rambut birunya sendiri yang tidak disadarinya patah. Tubuh Hae Kaili tak berhenti bergetar sedetik pun, dan hatinya tak berhenti retak sejak hukuman dimulai. Seolah bisa mendengar isak pangisnya, di tengah tatapan bingung semua orang, Yunce perlahan-lahan membuka matanya dan menatap Hae Kaili tanpa suara. Saat ini juga, bagian putih matanya tertutup sepenuhnya oleh benang-benang merah yang mengerikan. Urat birunya menonjol liar di dahinya, dan setiap fitur wajahnya berkeduk dan berubah bentuk dengan gilanya. Saat ini juga, dia tampak lebih menakutkan daripada hantu jahat dan kejam dari neraka sekalipun. Namun, bagi Hae Kaili, tidak ada pria di seluruh dunia yang terlihat lebih menarik daripada Yunce saat ini. Cai Li. Bibirnya bergetar dan suara yang sangat serak namun jernih, tidak tahu bagaimana keluar dari mulutnya. Jangan takut. Ini tidak sakit sama sekali. Dia tersenyum. Dia benar-benar tersenyum. Sudut bibirnya ternodai darah yang tertumpah dari gigi patah. Darah bercampur liur terus mengalir di dagunya. Dia tampak lebih dari sekedar buas dan menakutkan saat ini. Namun, matanya mengandung sejenis kelembutan yang mengguncangkan Hae Kaili sampai ke lubuk hatinya. Menatap matanya langsung, Hae Kaili membalas dengan senyum lembutnya sendiri, meskipun air matanya langsung mengalir di pipinya seperti air terjun. Abang Yunce, lihat aku dan dengarkan suaraku. Menatap mata Yunce yang merah karena menangis, suara Hae Kaili yang berlinang air mata bergema di seluruh mahkota Eden dan menyentuh telinga dan jiwa semua orang. Rasa sakit hari ini adalah sesuatu yang kau tanggung secara egois untukku. Jadi, aku akan berlatih keras. Aku akan menjadi seseorang yang sekuat bibi dan ayah secepat mungkin, mulai dari hari ini dan seterusnya. Semua kesulitan, rintangan dan rasa sakit akan kutanggung. Ini bukanlah kata-kata manis dan pribadi antara seorang wanita muda kepada kekasihnya. Tetapi, ini adalah pernyataan yang telah dia buat di tempat tertinggi di Abis. Ini adalah sumpah yang ia ucapkan di hadapan Yunce, Kaisar Abis dan 6 kerajaan dewa. Langit dan bumi adalah saksinya, dan seluruh dunia akan segera mengetahui sumpahnya. Sudah jelas bahwa itu adalah sumpah mutlak yang rencananya akan ia tepati apapun yang terjadi. Yunce yang disiksa sendirian dan Hua Caili yang dengan lembut melafalkan sumpahnya, di sini dan saat ini tidak ada satu jiwa pun yang tidak tersentuh oleh pemandangan ini. Seharusnya mereka menertawakan Yunce dan Hua Caili karena tidak menyadari betapa tingginya langit dan betapa dalamnya bumi. Seharusnya mereka mencemooh mereka karena mengkhianati pertunangan mereka dan tanpa malu-malu jatuh cinta dengan orang lain. Seharusnya mereka juga meratapi kehilangan bakat luar biasa yang bersikeras untuk bunuh diri. Tetapi di sini dan sekarang, mereka tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah pertunangan yang diberikan oleh Kaisar Jurang itu sendiri adalah sebuah kesalahan yang seharusnya tidak terjadi. Salah satunya adalah seorang praktisi ranah master ilahi yang mampu mengalahkan alam kepunahan ilahi sendirian. Mengatakan bahwa bakatnya sangat mengejutkan secara universal pun masih merupakan pernyataan yang meremehkan. Yang lainnya adalah seorang pendekar pedang wanita yang memiliki bakat luar biasa dalam ilmu pedang sehingga bahkan Kaisar Jurang pun harus memberikan pujiannya. Mereka berdua adalah satu-satunya dua pembawa dewa yang sempurna di alam semesta ini. Pasangan bintang pertama dalam sejarah Abis dan keturunan dari seorang penguasa ilahi. Segala sesuatu menunjukkan bahwa mereka memang ditakdirkan untuk bersama. Kaisar Jurang tetap mengawasi dalam diam. Dia belum mengucapkan sepatah kata pun sejak hukuman dimulai. Dan cahaya ilahi lembut yang menyelimutinya seolah membekukan waktu itu sendiri. Tidak ada yang tahu bahwa penglihatannya saat ini sangat kabur. 110 nafas, 120 nafas, di sisi kerajaan dewa tanpa batas, Dian Rahu memasang ekspresi cemberut yang dalam di wajahnya. Sudah lama sejak dia mengucapkan sepatah kata. Dan terlepas dari keadaan, dia tidak pernah sekalipun tertawa.
berteriak, atau mengejek Yunce dari awal hingga akhir. Hanya ada keseriusan yang dalam dan berat di ekspresinya. Ekspresi Dian Jiuji berubah-ubah sepanjang waktu. Terkejut, kaget, lunglung, dan sekarang ketika dia mendengar bisikan merdu Hua Caili, sudut bibirnya benar-benar berkedut dan melengkung menjadi senyum kecil. Ada seseorang yang rela berkorban untukmu, dan ada seseorang yang rela kamu korbankan banyak hal untuknya. Selamat karena telah menemukan orang terbaik untukmu, Caili. Dari lubuk hatiku yang terdalam, aku bahagia untukmu dan untuk diriku sendiri. Kau tak lagi membutuhkan kehadiranku atau perlindunganku seumur hidupmu. Satu-satunya yang bisa kulakukan sekarang adalah secara bertahap memadamkan amarah ayah dan melindungi kamu dari badai yang akan menghalangi kebahagiaanmu. Di sampingnya Dian Sansi berdiri dengan ekspresi kosong. Kegilaan dan kegembiraannya sebelumnya telah lama lenyap. Yang tersisa hanyalah kebingungan yang terus meningkat. Jauh di cakrawala yang tak berhingga, sesosok merah berdiri di langit dan mengawasi segala sesuatu yang terjadi di mahkota Eden sejak entah kapan. Ia memiliki rambut panjang seputih salju. Ia mengenakan gaun panjang yang membuatnya tampak menyala. Seorang praktisi kuat seperti dirinya seharusnya tidak takut akan erosi waktu. Tetapi perjalanan waktu sampainya sangat kejam padanya. Wajahnya keriput seperti kulit kayu yang busuk. Rongga matanya cekung dan pupil yang dulunya memikat hati banyak orang saat masih muda, kini hanya berisi kekeruhan abu-abu. Tak kusangka ada seseorang yang memiliki keinginan kuat dan pengabdian sebesar itu. Batuk. Batuk-batuk. Ia mulai batuk-batuk. Ia baru memulihkan setelah waktu yang lama. Berdiri tenang di sampingnya, Susang melembut menempuk punggung wanita itu sambil berkata, "Guru, penyakit Anda belum sembuh. Sebaiknya Anda kembali sekarang setelah melihat apa yang ingin Anda lihat." Baiklah, ia tidak menolak nasihat Susang. Ia menatap mahkota Eden dan memusatkan pandangannya pada Kaisar Jurang untuk waktu yang sangat-sangat lama. Dia pasti sangat terpengaruh oleh pemandangan ini. Wanita berbaju merah itu bersandar pada Suxiang dan menghilang bersamanya setelah itu, seolah-olah mereka tidak pernah muncul. Saat ini, suasana di mahkota Eden sangat sunyi. Hanya suara darah dan keringat Yunce yang menetes di lantai yang terdengar. Semua orang menatapnya, diam-diam menghitung waktu yang berlalu dalam hati mereka. 160 nafas, 170 nafas. Memiliki putra seperti itu, apalagi yang bisa diminta seseorang? Gumam sang penguasa ilahi abadi. Di sampingnya, cemoohan dan penghinaan Pan Buzuo sebelumnya lenyap sama sekali. Ketika ia menatap Yunce, tanggapan yang diterimanya adalah rasa rendah diri yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Semua kata-kata dan pikiran jahatnya sebelumnya, semua kecemburuannya, semuanya hanya membuatnya merasa lemah dan patut ditertawakan. 180 tarikan nafas, 190 tarikan nafas. Tiba-tiba, jeritan melengking dan mengerikan memecah keheningan. Konyol! Konyol! Laki-laki adalah makhluk paling munafik dan hina di seluruh dunia. Tidak mungkin seorang laki-laki bisa sejauh ini demi seorang perempuan. Semuanya palsu. Itu hanya kepura-puraan kotor. Kebohongan munafik. Semuanya palsu. Semuanya palsu. Sang penguasa ilahi tanpa cahaya yang selama ini diam, tiba-tiba berjerit seperti orang gila. Suaranya yang tak terkendali dan energinya yang dahsyat merobek tandu hitam pekat itu, menyebarkan potongan-potongan pita hitam kemana saja. Jeritan mengerikan memenuhi udara saat sebagian besar wanita di sekitar tandu itu terlempar ke tanah. Mereka semua memegangi telinga mereka kesakitan. Tidak, orang seperti ini tidak mungkin ada di dunia ini. Mustahil, mustahil. Ini semua kebohongan munafik. Munafik, bohong, bohong. Hahaha. Tandu yang rusak itu tiba-tiba terbang ke udara dan membawa Shen Wuyanye menjauh dari mahkota Eden. Tidak ada yang tahu kemana wanita yang tiba-tiba mengalami gangguan mental itu pergi. Bupati ilahi! Shen Wuyun Luan menjerit dengan kaget sebelum meraih pergelangan tangan Shen Wuyi dan mengejar bupati ilahinya. Setiap anggota kerajaan Dewa Malam Abadi lainnya juga ikut mengejar. Saat ia melompat dari mahkota Eden, Shen Wuyi menoleh ke belakang karena suatu alasan, dan pandangannya sesaat tertuju pada pria bernama Yunce. Sepercik sesuatu yang kompleks dan tak dapat dijelaskan melintas di matanya, dan ia menghilang di balik awan setelah itu.
200 tarikan nafas. Kepala pendeta tiba-tiba menarik telapak tangannya, dan jarum-jarum cahaya kuning layu yang tak terhitung jumlahnya segera meninggalkan tubuh Yunce. Namun, matanya tetap tertuju pada Yunce, dan gelombang emosi yang belum pernah ia alami walaupun selama jutaan tahun terakhir bergejolak di dalam hatinya. Ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia mampu menahan 200 tarikan dari siksaan amarah yang melahap tanpa mengeluarkan suara sedikit pun seperti Yunce? Jawabannya adalah tidak. Keinginan dan keyakinan seperti apa yang dibutuhkan? Yuan R, Saudara Yuan, Putra Ilahi Yuan, Kakak Yun. Rasa sakit mereda seperti pasang dan yang terdengar hanya hiruk-pikuk jeritan. Setiap jeritan terdengar lebih cemas dan takut dari sebelumnya. Semangat Yunce menjadi tenang dan punggungnya yang tetap tegak selama siksaan amarah yang hebat akhirnya kehilangan kesadaran dan jatuh tak berdaya ke belakang, ke dalam pelukan hangat dan lembut. Pakaian Mengkong Chan langsung berlumur darah saat ia dengan lembut memegang Yunce. Dia adalah Bupati Ilahi tanpa mimpi yang telah memimpin kerajaan Dewa Penenun Mimpi selama lebih dari 10.000 tahun. Namun dia tidak pernah merasa lebih panik dan kehilangan arah daripada saat ini. Lengannya berkuasa untuk merobek langit dan bumi dengan mudah, namun ia bahkan tidak berani mengerahkan secuil kekuatan pun. Ia hanya bisa setengah berjongkok di tanah dan tidak melakukan apa-apa selama waktu yang lama, takut untuk mengerahkan satu otot pun. Teriakan terus berkumandang dan Yunce membuka matanya. Butuh waktu yang sangat lama sebelum beberapa gambar buram akhirnya muncul dari kabut yang menyelimuti penglihatannya. Sudut-sudut mulutnya terbuka lebar. Ia tampak menyeringai angkuh sambil menyatakan, "Lihat, sudah aku bilang, hukuman dari amarah yang membara bukanlah apa-apa." Hua Caili membenamkan wajahnya di dada pria itu dan menangis seperti bayi. Ia mengepal dan melepaskan tinjunya berulang kali, seolah-olah ingin memukulnya keras, tapi akhirnya ia tidak tega melakukannya. Hua Hachan terus berbalik dan menatap Hua Fachan. "Jadi, bagaimana menurutmu? Pria yang dipilih Caili berkali-kali lebih baik daripada pria yang kamu pilihkan untuknya, bukan?" Hua Fachan tersenyum. "Well, seandainya ia tidak terlalu suka membuat masalah." Itulah yang ia katakan, tapi senyum kecil di wajahnya tidak hilang. Tidak ada yang tahu kalau Kaisar Abyss yang tampak tenang dan tak terganggu itu baru saja sadar kembali. Ia memalingkan wajahnya dari tempat itu dan berkata dengan tak acuh, "Karena hukuman telah dilaksanakan, pertunangan antara Hua Caili dan Dian Zhaozi akan dibatalkan." Dengan susah payah, Yunce berbalik menghadap Kaisar Abyss dan berkata, "Terima kasih atas pengabulan permintaan, Yang Mulia." Setelah mengatakan itu, Yunce akhirnya tidak mampu lagi mempertahankan kesadarannya dan menyerah kepada kegelapan total. Dian Rahu tiba-tiba berpaling dan menggelora. "Kita pergi!" Tak ada satupun di dalam formasi kerajaan dewa tanpa batas yang mengucapkan sepatah kata. Mereka hanya berbaris di belakang Dian Rahu dan mengikutinya keluar dari mahkota Eden. Hua Fachan tiba-tiba mendongak dan hendak mengejar pria itu, tapi Hua Caili segera menghentikannya. Dia sedang sangat marah saat ini. Tidak ada yang bisa Anda katakan yang akan mempengaruhinya. Tunda saja ke lain waktu. Kapal agung kerajaan dewa tanpa batas meninggalkan Tanah Suci. Dari 6 kerajaan dewa, mereka adalah yang pertama melakukan perjalanan pulang. Begitu tergesa-gesanya mereka sehingga mereka bahkan mengabaikan kesempatan berharga untuk memasuki zona terlarang para dewa tidur. Begitulah murkanya Sang Bupati Ilahi tanpa batas. Suasananya benar-benar berlawanan dengan suasana selama perjalanan mereka ke Tanah Suci. Semua keriuhan dan kegembiraan telah digantikan oleh keheningan yang mencekam. Semua orang diam dan menahan napas karena takut memicu kemarahan Sang Penguasa Ilahi tanpa batas. Mereka tidak bisa melupakan tatapan yang mereka terima ketika perselingkuhan Yunce dan Hua Caili terungkap. Dan mereka pasti tidak bisa melupakan bagaimana tatapan itu berubah setelah Yunce menahan 2 kali hukuman melahap amarah dengan tekad yang luar biasa. Orang-orang ini seharusnya mencemooh dan mencaci maki penenun mimpi dan penghancur surga atas tindakan mereka. Namun tidak seorang pun dapat mengumpulkan sentimen seperti itu setelah menyaksikan tekad Yunce dan sumpah Hua Caili dengan mata kepala mereka sendiri. Cinta mereka satu sama lain begitu tulus dan murni sehingga tidak seorang pun kebal terhadap sentuhannya. Banyak yang bahkan mulai percaya bahwa Yunce dan Hua Caili ditakdirkan untuk bersama.
dan berdoa agar mereka dapat mengatasi semua rintangan yang menghalangi cinta mereka. Di sisi lain, kerajaan dewa tanpa batas yang dikecewakan dan dikhianati adalah untuk waktu yang sangat lama, Dian Rahu hanya berdiri di haluan kapal yang agung itu, tak bergerak. Hanya janggutnya yang panjang yang berkibar tertiup angin. Auranya begitu mengintimidasi sehingga setiap makhluk hidup di kapal itu merasa seperti sedang memikul 10.000 gunung di punggung mereka, hampir tidak bisa bernapas. Meskipun auranya mengintimidasi, Dian Jiuji tidak berusaha memperlambat langkahnya. Dia berjalan tepat ke punggung ayahnya. Jauh di sana, Dian Sansi mendekati keduanya hingga ke suatu titik sebelum berhenti. Dengan matanya yang malu-malu seperti anak singa yang terkejut, dia tidak berani melangkah lebih maju meskipun telah berjuang keras melawan emosinya sendiri. Ayah, Dian Jiuji angkat bicara. Titik tanpa kembali telah kita lewati, jadi tolong redam amarahmu untuk sementara waktu. Anak ini tidak berhak mengkritik Bupati Ilahi Belukis Hati dan Bupati Ilahi Tanpa Mimpi, tetapi ayah telah berteman dekat dengan mereka selama bertahun-tahun. Ayah lebih tahu dari siapapun temperamen mereka. Setelah ayah tenang, aku yakin ayah akan dapat menyimpulkan dengan tepat apakah mereka telah sengaja mengkhianati dan melukai ayah atau tidak. Dian Rahu tidak menoleh, suaranya terdengar sedingin es saat dia bertanya, "Apa itu Jiuji?" Dian Jiuji menjawab dengan tenang, "Kenali diri sendiri, kenali orang lain, kenali kehidupan, kenali rasa syukur, kenali rasa malu, kenali kebaikan." "Kau tahu apa itu rasa malu?" Dian Rahu berputar dan dengan ganas menyela jawaban Dian Jiuji dengan suara berat dan kasar yang terdengar seperti guntur. "Jika kau benar-benar tahu rasa malu, lalu mengapa kau berusaha membela orang-orang yang telah mempermalukanmu seperti tidak ada yang lain? Apakah kau telah menyerahkan martabatmu sebagai putra ilahi tanpa batas kepada anjing-anjing?" Tanggapan Dian Jiuji terhadap tatapan marah Dian Rahu adalah dengan berbisik. Mereka yang mengenal rasa malu sama mudahnya terperangkap oleh rasa malu itu sendiri. Mata Dian Rahu menyipit dan auranya yang sudah mencekam semakin gelap dan menakutkan. Siapa yang mengajarimu itu?" Itu sudah pasti, tetapi Dian Jiuji tidak merasa setenang yang terlihat. Faktanya, dia menyesali jawaban impulsifnya begitu kalimat itu keluar dari mulutnya. Demikian pula meskipun Dian Rahu menatapnya tajam, dia tidak menjadi gugup atau khawatir. Dia menjawab dengan jujur, "Itu Yunce." Pupil Dian Rahu menyempit, kemudian fitur wajahnya mulai bergetar dan kemarahannya membuat kulitnya memerah seperti besi panas. "Kau sungguh memalukan." Dian Rahu tiba-tiba menonjok Dian Jiuji di wajah, mematahkan hidungnya dan membuatnya terlentang jauh. Putra ilahi tanpa batas itu terhempas keras ke lantai, sementara gumpalan darah tekat mengalir keluar dari mulut dan hidungnya. Dian Rahu menunjuk Dian Jiuji, jarinya gemetar karena kemarahan yang meluap-luap. "Aku telah mendidikmu selama beberapa ribu tahun, dan kau bilang satu omong kosong delusi dari anak itu saja cukup untuk menghancurkan semuanya. Kau, betapa baiknya kau sebagai anak." Batuk. Dian Rahu tidak memukul Dian Jiuji dengan sembarangan. Saat ini, putra ilahi tanpa batas itu melingkar seperti udang dan bahkan batuk mengeluarkan potongan-potongan organ dalamnya yang berwarna merah gelap. Demikian pula Dian Jiuji mendorong dirinya bangun dengan kedua tangannya. Dengan kepala tertunduk, dia menjawab dengan suara serat, "Dulu aku sendiri lebih bingung daripada ayah sekarang. Aku pun tidak percaya mengapa beberapa ucapan dari Yunce cukup untuk menggoyahkan pemahamanku tentang kata Jiuji dan kode etik yang telah aku jaga dengan penuh semangat selama beberapa ribu tahun. Namun segera aku temukan jawabannya. Itu karena kata-katanya selaras dengan pemahamanku yang sebenarnya tentang kata-kata itu. Pemahaman yang telah ada di dalam diriku selama ini." Kemarahan di mata Dian Rahu seketika membara seperti api neraka. "Apa yang kau katakan?" Dian Jiuji mengangkat kepalanya. Hidungnya yang patah menetesi darah merah menyala, tetapi tatapannya tidak mengandung sedikit pun rasa takut atau penyesalan. "Apakah ayah pernah melihat sifat asli manusia?" Dian Rahu mengerutkan keningnya lebih dalam lagi. Dian Jiuji mengajukan pertanyaan lain. "Apakah ayah masih ingat nama asliku?" Dian Rahu tidak menjawab, dia tidak tahu. Itu karena dia tidak ingat nama asli Dian Jiuji dan dia juga tidak peduli untuk mengetahuinya. "Kau tidak tahu, tidak seorang pun tahu." Suara Dian Jiuji terasa seperti genangan air mati. "Tetapi semua orang ingat bahwa dulu aku dipanggil Dian si kepala besar." Sedikit ejekan diri muncul di bibirnya yang berlumuran darah. "Aku lahir dengan kepala yang luar biasa besar karena urat ilahi kemarahan agungku yang tertidur.
Jadi aku menjadi makhluk jelek di mata semua orang. Karena kepalaku yang besar, semua orang mencemooh aku, melecehkan aku dan memanggil aku Dian si kepala besar. Ibu kandungku sendiri membenci aku dan takut padaku, menolak untuk membiarkan aku mendekatinya. Dia bahkan menyuruh aku mati berulang kali karena keberadaanku saja sudah membawa aib baginya. Sejak muda, saya sangat berhati-hati. Saya tidak berani membuat kesalahan sedikit pun, apalagi mengganggu orang lain. Saya hanya bisa merebut sumber daya yang lebih rendah yang dianggap remeh oleh orang lain untuk dijarah, meringkuk di sudut-sudut dunia yang paling terpencil, dan mengolahnya sendiri. Meskipun begitu, ejekan dan pelecehan itu tidak pernah berakhir. Kita semua berasal dari klan yang sama, bukan? Beberapa dari mereka bahkan saudara tiri saya. Saya tidak pernah berbuat salah kepada mereka, dan saya berusaha keras untuk mengambil hati mereka. Namun mereka tetap menertawakan penampilan saya, mencuri harta benda saya, dan memukuli saya hingga babak belur. Belum puas juga, mereka mendandani saya dengan penampilan terjelek dan paling memalukan yang bisa mereka bayangkan untuk mendapatkan kesenangan. Bahkan para pengunjung dari kerajaan dewa lainnya, lupakan dendam, kami bahkan tidak saling mengenal. Tetapi begitu mereka mendengar nama Dian si kepala besar, mereka akan tertawa mengejek dan memandang rendah saya, seolah-olah saya tidak lebih dari mainan yang menyedihkan dan kotor. Sejak saat itu, aku tahu bahwa manusia tidak membutuhkan alasan untuk berbuat jahat. Aku pantas dicemooh dan dilecehkan hanya karena aku terlihat jelek, dan julukanku adalah Dian si kepala besar. Aku tidak perlu melakukan dosa atau kesalahan apapun untuk pantas mendapatkan perlakuan seperti itu. Mulut Dian Rahu bergerak, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Tentu saja dia tahu apa yang dibicarakan Dian Jiuqi. Namun, saat urat kemarahan agung ilahiku terbangun, saat aku berubah dari Dian si kepala besar menjadi Dian Jiuqi, putra ilahi tanpa batas, dia mencibir tanpa berusaha menyembunyikan sedikit pun ejekan atau kesedihannya. Semua ejekan dan pelecehan itu lenyap dalam semalam. Tatapan semua orang menjadi begitu bergairah, begitu menyanjung, begitu penuh kekaguman dan rasa hormat. Seolah-olah setiap orang jahat di dunia ini telah lenyap dalam semalam. Semua orang menjadi begitu lembut, begitu baik hati. Atas kemahuannya sendiri, orang-orang yang dulu mengejek dan melecehkan saya berlutut di hadapan saya dan memohon maaf. Mereka menangis seolah jiwa mereka telah disucikan dalam semalam. Ibu kandung yang dulu menghindari saya seperti makhluk berbisa, tiba-tiba berubah menjadi ibu yang baik hati yang menangis, mengatakan bahwa saya adalah kebanggaan dan kegembiraannya, bahwa semua ketidakpedulian dan kata-kata kasar yang dia lontarkan kepada saya di masa lalu hanyalah caranya untuk menempa saya. Hehehe, hehehehe. Apa yang ingin kamu sampaikan di sini? Dian Rahu bertanya dengan alis berkerut. Apakah kamu mengakui kerendah hatianmu di masa lalu, ataukah kamu menuduh seluruh kerajaan dewa tanpa batas berbuat salah kepadamu? Kau sudah berusia ribuan tahun. Jangan bilang kau belum menyadari bahwa ini adalah hukum dunia. Yang kuat dapat menjunjung tinggi siapapun dan apapun, dan tidak pernah khawatir ditindas oleh siapapun. Sementara yang lemah harus ditindas selamanya. Itu sama saja, tidak peduli kerajaan dewa atau bahkan tingkatan keberadaan manapun. Dengan masa lalumu, kau seharusnya lebih memahami ini daripada siapapun. Tidak. Dian Jiuqi menggelengkan kepalanya, dan sekali lagi menolak ajaran ayahnya di hadapannya. Ada seorang orang yang mengajariku bahwa mereka yang berada di posisi tinggi tidak perlu meremehkan orang-orang yang rendah, bahwa bahkan yang lemah pun dapat menerima martabat dan rasa hormat. Orang itu adalah Kylie. Nama itu milik seseorang yang takdirnya telah berakhir bersamanya. Namun penyebutan nama itu masih melembutkan suara dan sikapnya seperti mimpi indah. Pada hari pertama aku bertemu Kylie, saya sedang diinjak-injak di dalam genangan lumpur. Seluruh tubuh saya terluka dan pemandangan saya menyedihkan. Dia adalah putra ilahi penghancur surga yang tampak seperti foniks ilahi dari 9 surga. Jarak kami sebesar perbedaan antara lumpur di tanah dan awan di langit. Namun, dia mengusir para pengganggu saya dan menghibur saya. Matanya tidak menunjukkan sikap merendahkan atau belas kasihan, melainkan rasa iba dan kepedulian yang tulus. Awalnya dia mengira Dian Kepala Besar adalah nama asli saya dan memanggil saya dengan nama itu. Namun tidak ada sedikit pun nada mengejek dalam suaranya. Pada hari itu, pertama kalinya dalam hidup saya tidak merasa terhina ketika mendengar nama Kepala Besar. Sebaliknya,
saya merasa tenang seperti pelangi yang menyinari hati saya. Hangat, seperti saya melayang di dalam mimpi. Itulah hari di mana saya meninggalkan pikiran-pikiran bunuh diri yang telah menumpuk di dalam diri saya sejak entah kapan, dan mengumpulkannya dengan segenap kekuatan saya. Yang saya inginkan hanyalah melihatnya dari jauh sekali lagi. Lebih dari itu, meskipun tubuh saya jelek, meskipun semua kekuatan saya tidak lebih dari sehelai puluh, saya tetap ingin mengumpulkan kekuatan yang cukup untuk membantunya. Dian Rahu menatapnya lama sekali. Dia sangat marah sehingga tak kuasa menahan tertawa. Apakah itu sebabnya kamu bertingkah seperti ini? Meskipun dialah yang mengkhianatimu dan memutuskan pertunangan secara sepihak. Bahkan jika dialah yang menghancurkan harga dirimu dan mengubahmu menjadi putra ilahi nomor 1, menjadi bahan olok-olok terbesar abad ini. Bahkan sekarang, kau masih akan membelanya seperti yang kau lakukan sebelumnya. Ya, jawab Dian Jiuqi dengan tegas dan tanpa ragu. Surai Dian Rahu mengembang dan dadanya naik turun dengan hebat. Dia mengangkat tangannya sekali lagi, tetapi ketika melihat cahaya tekad yang belum pernah terlihat sebelumnya di pupil Dian Jiuqi, dia akhirnya tidak menamparnya untuk kedua kalinya. Namun suaranya sedikit bergetar karena amarahnya. Dian Jiuqi, kamu mengerti bahwa hidupmu, martabatmu, segalanya milikmu tidak lagi hanya milikmu sejak saat kamu diberi nama Dian Jiuqi. Bahwa itu terikat dengan gelar putra ilahi tanpa batas, dan karenanya yang berarti nasib dan martabatmu ditanggung seluruh kerajaan dewa. Lihat dirimu sekarang. Bahkan seekor anjing dengan tulang belakang patah, setidaknya tahu cara menggonggong sebagai bentuk perlawanan, tetapi kau masih membela orang yang mematahkan tulang belakangmu. Kau benar-benar putraku terbaik. Bahkan seekor anjing pun lebih baik darimu sekarang. Dian Rahu mengira teguran kerasnya yang terutama menyangkut martabat kerajaan dewa, setidaknya akan menimbulkan penyesalan dan rasa malu dari Dian Jiuqi. Tetapi tidak ada. Hampir tidak ada riakan dalam tatapan Dian Jiuqi ketika ia mengakhiri tegurannya. Ayah, kamu adalah pembawa dewa natural dengan 90% esensi diwani. Kamu adalah putra ilahi tanpa batas sejak saat kamu lahir. Kata kehormatan telah menyertaimu sepanjang hidupmu, dan semua orang di dunia tahu betapa garang dan terus terangnya kamu. Tetapi, jika ada pilihan, siapa yang tidak mendambakan keadilan yang cepat? Siapa yang tidak ingin melampiaskan perasaan mereka sepuasnya? Namun, tidak semua orang memiliki nasib yang sama denganmu, ayah. Suara Dian Jiuqi sangat tenang. Ia tampak lebih tenteram daripada Dian Rahu, sang bupati ilahi tanpa batas. Dunia yang kulihat dan kupahami berbeda dari duniamu, ayah. Caili menyelamatkan hidupku. Nasibku juga diubah olehnya. Bagiku, dia melambangkan penebusan dan keselamatan. Cahaya kemanusiaan yang dia berikan kepadaku saat itu sungguh terlalu mempesona dan berharga bagiku. Karena Caililah, aku tidak pernah membalas dendam terhadap mereka yang menindasku setelah aku menjadi putra ilahi yang tak terbatas. Karena Caililah, aku tidak pernah memperlakukan siapapun dengan kebencian kecuali jika aku tidak punya pilihan lain. Karena Caililah, aku tidak pernah berhenti menempa diri dan terus maju. Pada akhirnya, aku bukanlah Anda, ayah. Aku tidak dapat memikul seluruh kerajaan dewa tanpa batas di pundak Anda seperti Anda. Aku memiliki hal-halku yang sangat kusayangi dan aku tidak akan pernah, sekalipun, memadamkan kemanusiaan yang sangat kusayangi, bahkan jika aku adalah putra ilahi, bahkan jika aku adalah pembawa dewa. Dian Rahu menggenggam tinjunya begitu erat hingga terdengar bunyi letupan. Putra yang selama ini ia kenal dengan baik, tiba-tiba tampak seperti orang asing sama sekali hari ini. Baru sekarang ia menyadari bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar memahami putranya sendiri. Ketertarikan Dian Jiuqi pada Hua Caili benar-benar terkenal di seluruh dunia. Sebagai ayahnya, ia mengetahuinya bahkan lebih baik daripada orang banyak. Ia rela membayar berapapun harganya untuk mendapatkan apa yang diinginkan Hua Caili. Meskipun bergelar putra ilahi tanpa batas, ia tidak mengizinkan satupun wanita mendekatinya, bahkan sampai mempertahankan rombongan yang seluruhnya terdiri dari laki-laki. Lebih dari sekali, ia menyebutkan bahwa Hua Caili adalah satu-satunya orang untuknya, dan ini tidak akan berubah bahkan setelah ia menjadi bupati ilahi.
Dian Rahu mengepalkan tinjunya begitu erat hingga terdengar bunyi letupan. Putra yang selama ini ia kenal dengan baik, tiba-tiba tampak seperti orang asing sama sekali hari ini. Baru sekarang, ia menyadari bahwa ia sebenarnya tidak pernah benar-benar memahami putranya sendiri. Kamu benar-benar tidak punya harapan. Kamu telah sangat mengecewakanku. Dian Rahu tiba-tiba melambaikan tangannya dan pergi dengan marah, menolak untuk menatap putranya bahkan sedetik saja. Batuk. Sementara itu, Dian Jiuji masih memegangi ulu hatinya. Darah masih terus mengalir dari mulut dan lubang hidungnya. Dian Sansi telah menghampirinya sebelum ia menyadarinya. Dengan gemetar, pemuda itu berjongkok dan mencoba membantu Dian Jiuji berdiri. "Kakak Jiuji, apakah kau baik-baik saja?" Suaranya bergetar, dan dia tidak berani menatap mata Dian Jiuji. Dian Jiuji memberinya tatapan sebelum bangkit dan menampar Dian Sansi dengan keras di wajah. Dian Sansi terjatuh duduk dan tetap di sana. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dan menangis terseduh-seduh. "Maafkan aku, Kakak Jiuji, maafkan aku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Rasanya seperti ada iblis yang telah masuk ke dalam kepalaku. Yang kupikirkan saat itu hanyalah melampiaskan perasaanku dan menghancurkan Yunche. Maafkan aku. Tatapan Dian Jiuji kosong sesaat. Dengan gemetar, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh bagian yang memerah akibat tamparan yang ia berikan pada Dian Sansi sebelum menampar wajahnya sendiri dengan keras. "Kakak Jiuji!" Dian Sansi panik dan buru-buru menangkap pergelangan tangan Dian Jiuji. Dian Jiuji tertawa mengerikan dan berkata dengan muram, "Kau hanyalah korban tak bersalah yang tanpa sadar terseret ke dalam masalah ini, dan aku masih melampiaskan amarahku padamu. Aku benar-benar putus asa, bukan?" Tidak. Dian Sansi menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Ini semua salahku. Akulah yang kekanak-kanak dan tidak berguna. Aku tidak hanya mengabaikan ajaranmu, tetapi aku juga kehilangan kendali atas emosiku sendiri. Itulah sebabnya bencana ini terjadi. Aku... Dian Jiuji mengangkat tangannya dan dengan lembut menyeka bekas air mata di wajah Dian Sansi. Kemudian, dia tersenyum kecil saat berkata, "Kau adalah pria berdarah baja dari tanpa batas. Bagaimana mungkin kau menangis seperti anak kecil? Masa depan kerajaan tanpa batas bergantung pada pundakmu." Dian Sansi mengusap air matanya dengan marah. Ia baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika tiba-tiba, sesuatu tentang respon Dian Jiuji menghentikannya seketika. Ia bertanya dengan hampa, "Kakak Jiuji, apa yang baru saja kau katakan? Apa masa depan kerajaan dewa tanpa batas?" Dian Jiuji menatapnya dengan tenang. "Apakah kau masih ingat mengapa aku bekerja tanpa lelah untuk meningkatkan diri dan bercita-cita menjadi bupati ilahi?" Dian Sansi membuka mulutnya dan menjawab dengan sedikit tak berdaya. Supaya layak menjadi pendamping dari putri ilahi penghancur surga." "Benar. Jadi?" Dia tersenyum lagi dan menatap langit yang berawan. "Alasan itu sudah tidak ada lagi. Lagi pula, seharusnya kau mendengar dialogku dengan ayah. Cahaya kemanusiaan itu sepenuhnya memenuhi dadaku. Aku tidak memiliki ambisi maupun tekad untuk mengabdi pada kerajaan dewa tanpa batas, apalagi memikul masa depan tanpa batas di pundakku. Di sisi lain, kau lebih cocok daripadaku. Itulah mengapa, mulai hari ini, kau perlu bekerja lebih keras dari sebelumnya." Tidak. Dian Sansi menggelengkan kepalanya dengan kuat. "Kakak Jiuji, aku sama sekali tidak bisa dibandingkan denganmu. Kau adalah satu-satunya pemilik urat ilahi kemarahan agung di dunia. Sementara aku hancur setelah semua yang terjadi hari ini. Bagaimana mungkin aku pantas untuk..." "Ingatlah ini, Sansi," Dian Jiuji berkata dengan serius. "Hal yang paling tidak penting di dunia ini adalah pandangan dan penilaian orang lain. Mengapa? Karena semua itu akan berubah ketika kamu telah memperoleh kekuatan yang cukup dan naik ke posisi yang cukup tinggi. Semua orang yang pernah memandang rendahmu akan mulai memandangmu dengan hormat, dan semua ejekan dan cemoohan itu akan berubah menjadi rasa hormat dan takut. Tidak ada seorang pun yang bisa mengucapkan kata-kata ini dan membuatnya terdengar lebih meyakinkan selain Dian Jiuji sendiri." Setelah menampar bahu Dian Sansi dengan keras, Dian Jiuji bangkit berdiri dengan susah payah dan berjalan tertatih-tatih pergi. Tepat pada saat itu, teriakan tiba-tiba terdengar dari belakangnya. "Kakak Jiuji, kau punya alasan. Tidakkah kau ingin terus melindungi putri ilahi penghancur surga?" Dian Jiuji tidak menoleh ke belakang, tetapi langkah kakinya tiba-tiba terhenti.
Dian Sansi menarik napas dalam sebelum memohon dengan tulus. Aku tahu, hari ini Yunce telah menanggung hukuman 2 kali lipat dari kemarahan yang melagap untuk putri ilahi penghancur surga. Aku yakin, kau berpikir bahwa Yunce akan memperlakukannya seperti kau memperlakukannya, tidak pernah mengkhianati perasaannya sedetik pun. Tapi, aku tahu, kau mungkin tidak akan percaya pendapatku tentang Yunce setelah semua yang terjadi hari ini. Aku tahu, kau mungkin akan berpikir ini hanya fitnah jahat dan luapan emosi. Tapi kakak Jiuzi, Yunce yang aku lihat benar-benar berbeda dari Yunce yang kau kenal. Saat kami berdua saja, wajahnya yang ia tunjukkan kepadaku sangat licik dan kata-katanya keji di luar imajinasi. Itu benar-benar berbeda dari yang kau kenal, seolah-olah ia mengenakan banyak topeng berbeda. Sekarang setelah aku punya waktu untuk berpikir dan mencerna, aku mulai berpikir bahwa sejak awal ia memang berencana untuk membuatku marah. Ia juga mengatakan sendiri bahwa apa yang ia lakukan di depan tempat suci Ling Hesian itu disengaja. Ia melakukannya hanya karena ia merasakan kehadiran kita. Dian Jiuzi sedikit terhiung-hiung. Aku tahu, apa yang aku katakan sepertinya sangat sulit dipercaya. Tapi perlihatlah, bagaimana jika Yunce benar-benar bukan seperti yang ia tampilkan? Bagaimana jika Yunce mengkhianati atau melukai putri ilahi penghancur surga di masa depan? Jika saat seperti itu tiba, bukankah kau ingin memiliki kekuatan dan status untuk melindunginya pada saat itu? Setelah keheningan yang sangat panjang, Dian Jiuzi akhirnya mulai berjalan lagi. Ia perlahan menghilang dalam bayangan kapal yang megah itu. Ia tidak memberikan tanggapan.